setiap satuan pendidikan berbeda ya. Yang pertama, mulai dari jam mengajarnya. Kalau SD 1 jamnya itu mungkin hanya 30 menit, kemudian SMP 40 menit, SMA 45 menit. Kemudian untuk kuliah mahasiswa 1 jam kuliahnya atau 1 SKS itu sekitar 50 SKS. 50 SKS 50 menit ya. Seperti itu. Nah, tapi kenyataannya di sekolah ada juga masih ada sekolah yang khususnya SMA nih, seharusnya kan dia 1 jam pelajaran itu 45 menit bebannya, tapi kenyataan di lapangan itu bukan 45 menit, tapi hanya 40 menit. Nah, begitupun jam yang di SMP. Saya mengalami, jadi waktu di SMP itu kan full day ngajar itu. Nah, seharusnya kalau full day itu kan jam 4 kan. Nah, tapi itu pulangnya nggak jam 4. Jam 2 sudah pulang. Itu pun jam mengajarnya seharusnya 40 menit, tapi kenyataan di lapangan hanya 35 menit. Jadi yang 5 menitnya itu bisa dibilang sih termasuk korupsi waktu ya. Karena setelah siswanya jam 2 pulang, jam 2 siang pulang, itu kelasnya langsung dipakai buat SMK. Seperti itu. Yang kelas sip-sipan. Padahal sebenarnya udah tidak boleh ada kelas sip-sipan, tapi ya gitulah kadang-kadang pinter-pinteran yayasan ya buat bisa mengatur sekolahnya tetap jalan, tapi kenyataan di lapangan begitu. Sebenarnya udah tidak boleh ada sekolah siang gitu, tapi dia masih melaksanakan sekolah siang. Ya, kemudian tadi nih menggunakan jam pembelajaran setiap minggu, setiap semester dengan sistem tatap muka, terstruktur, kegiatan mandiri, dan lain-lain, itu tergantung kebutuhan dari tingkat satuan pendidikannya. Dan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya juga penerapan di lapangannya berbeda-beda. Ada yang sekolah tertentu 1 jam 45 menit standar dari standar nasional seperti itu ya dipakai benar-benar 45 menit. Tapi ada juga yang hanya 40 menit, tidak sampai 45, seperti itu. Kemudian yang di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah gitu. Itu juga bisa menambahkan beban belajar dalam bentuk misalnya ada kayak pendalaman materi, itu kan juga biasanya pendalaman materi itu atau PM ya. Itu kalau sudah kelas 9 atau biasa kelas 6, kelas 9 atau kelas 12 yang tingkatannya itu mau menuju ujian nasional, biasanya ditambahkan PM. PM pun juga diadakannya itu nggak di awal tahun ya, biasanya nggak di awal tahun ajaran, biasanya dimulainya di bulan-bulan November, Desember, Januari, seperti itu. Nah, kemudian dalam bentuk lain selain pendalaman materi, apalagi untuk penambahan beban belajar, seperti ekstrakurikuler. Nah, ekskul juga kan penambahan beban belajar, ya kan? Tapi belajarnya di luar konten kegiatan akademik. Itu masuknya ke kegiatan non-akademik ya, kegiatan pendamping. Seperti itu. Atau juga kegiatan misalnya pendalaman materi dalam bidang misalkan rohis, rohani Islam. Jadi setelah pulang sekolah ada kegiatan namanya rohis. Atau ada lagi tambahan misalkan rokris, rohani Kristen gitu. Jadi setiap pulang sekolah selama 30 menit ada pendalaman materi agama seperti itu. Ya. Kemudian kalau di UKI biasanya sering ada yang namanya kelompok kecil ya, kakak. Ya kan? Nanti di situ ada pendalaman Alkitab, ya kan? Nah, kemudian beban belajarnya juga bisa dalam satuan kredit semester. Nah, ini juga bisa dalam bentuk SKS. Gitu. Jadi sekolah itu di Indonesia kan dibilang pemerintah kasih standarnya A. Nah, itu tergantung sekolahnya. Mau berisik banget ini. Mohon maaf ya, sebelah lagi renov, jadinya berisik ketok-ketok palu. Jadi apa ya tadi saya lupa, jadi nggak konsen. Sasa, jangan dilempar-lempar jangan didorong-dorong ke kaca. Jangan sayang. Nah, jadi ada sekolah tertentu yang dia menggunakan sistem SKS belajarnya juga. Itu jadi tidak yang kalau hampir seperti kuliah sistemnya. Ada juga yang sistem wali kelasnya itu dihitung per jumlah siswanya. Ada alumni biologi itu juga saya lupa dia ngajar di sekolah mana. Jadi
satu kelas itu wali kelasnya bisa 2-3 orang. Kayak misalkan dia ngajar kelas 8 SMP. Kelas 8 itu ada 30 siswa, berarti wali kelasnya ada 3. Yang absen 1 sampai 10 wali kelasnya si A, absen 11 sampai dengan 21 absennya kelasnya si B. Kemudian absen 21 sampai dengan 30 wali kelasnya si C. Itu ada yang seperti itu. Gitu. Jadi wali kelasnya itu hanya menangani 10 siswa. Seperti dosen PA gitu kan. Jadi menanganinya setiap angkatan berbeda-beda jumlahnya, tapi di total secara keseluruhan itu macam-macam jumlahnya. Kalau zaman dulu, waktu zaman Pak Narto masih jadi Pak Kaprodi, itu memang untuk dosen PA itu per angkatan. Kayak dulu saya pernah megang angkatan 2014. Jadi satu angkatan itu PA-nya saya semua, gitu. Kemudian ada lagi angkatan 2012 PA-nya Prof Marina. 2013 PA-nya Pak Narto, misalkan seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, di mix semuanya. Jadi saya juga ada anak PA saya yang angkatan 20, angkatan 21, angkatan 20, 19, 18, itu semuanya di mix seperti itu. Ya, tapi ada sekolah ini tertentu juga memang yang di SMP juga seperti itu sistemnya. Itu. Bahkan jam pelajarannya pun tidak menggunakan JP namanya, tapi per SKS, per kesatuan kredit per semester. Gitu. Contohnya seperti misalnya tapi ini berlaku untuk mata kuliah yang biasanya mata kuliah yang ringan ya, kayak contohnya misalkan di SMP ada mata kuliah IPS. Nah, IPS itu misalkan hanya ada di semester 1. Itu IPS, kemudian pendidikan agama dan kesenian di semester 1. Nanti di semester 2 nggak ada pelajaran IPS, kesenian sama agama misalkan. Diganti sama pelajaran PKN, kemudian olahraga, kemudian pelajaran apa gitu. Jadi selama pelajaran selama 1 tahun dihabiskan dalam 1 semester. Makanya dalam 1 minggu belajar seni budaya bisa sampai 2 kali gitu. Seharusnya kan umumnya 1 kali, tapi ini karena dari 1 tahun itu dimajuin ke dibuat 1 semester, sehingga 1 minggu itu bisa 2 kali dia belajar kesenian atau 2 kali dia belajar olahraga seperti itu. Tapi nggak banyak ya, ini bisa dihitung jumlah sekolahnya membuat sistem seperti ini. Kemudian pembayaran sekolahnya juga termasuk ada yang per semester gitu. Jadi bukan sistem bulanan lagi, tapi sistemnya sistem per semester. Oke, selanjutnya. Nah, ini beban belajar juga ya ini tadi udah dijelasin juga. Kemudian kalau beban belajar pendidikan kesetaraan itu kayak paket A, B, C juga itu sama. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, disesuaikan. Gitu. Apakah siswanya kadang-kadang di paket A itu ada yang langsung ujian, ada juga yang dia belajar dulu selama 3 bulan. Gitu. Jadi belajar dulu 3 bulan, baru setelah itu ada ujian paket A, paket B, paket C. Tapi ada juga yang langsung. Jadi lembaga tersebut tidak mengadakan kelas, tapi langsung tiba-tiba ujian. Nah, ada juga seperti itu. Kemudian yang ke-6 itu dalam bentuk tatap muka juga ya, tatap muka ataupun offline juga sama. Jadi untuk bebannya itu berbeda gitu loh, setiap tingkatan, kemudian setiap jenis bentuk kegiatan juga berbeda. Kayak contohnya aja sekarang pembelajaran online. Kalau di sekolah 1 jam pelajarannya itu 35 menit misalnya. Tapi kalau di jam pelajaran ke berapa yang di offline, yang di online itu 1 jamnya itu bisa aja cuma 20 menit. Seperti itu. Intinya tergantung kebutuhan semuanya gitu. Kemudian selanjutnya di poin nomor 7, beban belajar tambahan bisa memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Jadi bisa menambahkan materi life skill, life skill atau karakter building juga bisa, atau pendidikan karakter itu masuk ke dalam beban belajar. Nah, kemudian pendidikan kecakapan hidup itu mulai dari kelompok mata kuliah dan akhlak mulia nih, mata pelajaran apa agama, akhlak mulia, bla 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 bla. Nah, ini life skill, 5 mata pelajaran dewa yang pernah saya bilang itu. Misalnya penambahannya kalau dalam bentuk agama ya itu tadi ada rohis, rokris gitu. Mungkin agama Buddha, Hindu
ada lagi ya tertentu. Kemudian kalau untuk olahraga mungkin ada tambahan yang ekstrakurikuler atau penambahan apa, atau kalau untuk kesenian mungkin setelah pulang sekolah ada jam khusus untuk belajar seni tari gitu. Tapi itu bukan termasuk ekstrakurikuler, tapi hanya tambahan ekstra dari mata pelajaran seni budaya misalkan, seperti itu juga bisa. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa didapat pendidikan kecakapan hidup itu dari pendidikan non formal tapi yang sudah memiliki akreditas gitu. Jadi kayak sekarang kan bimbel-bimbel juga udah mulai ada akreditasnya ya, ada level-levelnya. Oh ini grade-nya, tapi bahasanya mereka bukan akreditas grade A, bimbelnya grade B, grade C, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kurikulum yang sekarang nih bentuk lain ya, beban belajar itu adalah memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Makanya sekarang itu untuk kayak beasiswa penelitian, kemudian hibah-hibah penelitian, itu juga umumnya yang dicari itu adalah penelitian-penelitian tentang kearifan lokal. Jadi kalau kalian mau buat program penelitian dan sebagainya macam, itu memang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya daerah masing-masing. Gitu. Kayak misalnya potensi lokal di daerah Sukabumi itu kan yang terkenalnya dengan pisang ya, kalau daerah Sukabumi misalkan. Ya udah, jadi potensi lokal yang tentang mungkin bagaimana cara mengolah makanan dari pisang, atau mungkin pisangnya biasa diolah nih, sekarang kulitnya nih yang mau diolah, mau dibikin apa? Keripik kulit pisang kah? Atau kulit pisang yang mau dibikin apa-apa dan lain-lain seperti itu. Ya, lebih ke intinya kearifan lokalnya sekarang. Asah. Nah, ini juga ya intinya seperti itu yang tadi, kearifan lokal. Kemudian ini kurikulum KTSP. Uma lagi kuliah. Ini udah siang. Mobil pemadam kebakarannya perlu istirahat. Jadi nggak usah dibunyiin dulu, ya. Oke? Alarmnya bunyi hanya ketika ada kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran nggak usah dibunyiin. Oke, ini kurikulum KTSP ya. Nah, di sini disusun oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini ada panduan-panduannya. Jadi setiap kurikulum, setiap tingkat satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, itu ada yang namanya KTSP. Jadi tingkat satuan pendidikan. Nah, di KTSP ini ada yang namanya disebut dengan dokumen KTSP. Nah, dokumen KTSP itu isinya apa aja? Isinya itu semua tentang kurikulum yang ada di dalam sekolah tersebut. Mulai dari kumpulan RPP guru-gurunya, silabus guru-gurunya, kemudian apalagi ya, perangkat pembelajaran guru-gurunya, itu masuknya ke dalam KTSP. Seperti itu ya, dalam buku KTSP. Nah, kemudian bikin payah, Pung. Aduh, mohon maaf, saya agak ngantuk ini. Kemarin ke kelas kalian atau ke kelas siapa ya? Saya bilang saya juga ngantuk. Minta maaf ya. Karena berapa hari ini memang tidur cuman menjelang subuh. Cuman ya 1 jam 2 jam lah setiap hari tidurnya. Mohon maaf jadi agak kurang kondusif. Kemudian sebentar. Oke, tadi ya KTSP, nah ini nih. Asah.
Polisinya udah siang, tidur dulu. Uma juga kalau jadi polisi tidur dulu siang. Oke, yang ini. Jadi model kurikulum tiap satuan pendidikan itu minimal ya, setiap tingkatan pendidikan itu dia ada model yang digunakan. Kayak contohnya nih, dalam satu sekolah percaya nggak bisa pakai 2 kurikulum yang berbeda dalam satu sekolah. Itu pernah terjadi waktu pas kemarin penggunaan kurikulum KTSP dengan yang kurikulum 2013. Nah, jadi dalam satu angkatan itu kayak contohnya gini, di pertama angkatan yang kelas 9 itu masih pakai KTSP. Nah, di angkatan KTSP kemudian setelah itu kan peraturan berubah harus pakai kurikulum 2013. Nah, akhirnya angkatan selanjutnya yang kelas 8-nya kami pakai kurikulum 2013. Nah, peraturan tahun depannya berubah lagi. Ternyata sekolah itu boleh milih pakai kurikulum 2013 atau KTSP. Akhirnya karena sekolah waktu itu masih belum siap buat 2013 karena gurunya belum diberikan diklat, akhirnya di kelas 7-nya itu yang kelas 7 itu kurikulumnya masih pakai KTSP. Jadi kelas 9 sama kelas 7 KTSP, sementara kelas 8-nya kurikulum 2013. Itu dalam satu sekolah. Cara ujiannya juga beda, kemudian juga kami bikin RPP-nya beda, akhirnya bikin buku gurunya juga nih setiap sekolah kan setiap tahun buat buku KTSP ya. Untuk akreditasi itu juga buatnya juga sama, berbeda juga seperti itu. Ya. Kemudian intinya gitu ya, setiap tingkat satuan pendidikan, setiap level jenjang pendidikan itu bisa menggunakan kurikulum yang berbeda tergantung kebutuhannya. Sama aja kayak di sini juga di perkuliahan gitu. Ada angkatan yang masih pakai kurikulum KKNI, ada juga angkatan yang mungkin kurikulumnya bukan KKNI lagi, tapi kurikulum yang Merdeka Belajar, misalkan seperti itu. Jadi udah beda-beda, ada juga yang masih apa ya, kurikulum lama lah seperti itu, yang berbasis kompetensi. Nah, kemudian di sini yang kelima, sekolah, komite sekolah itu selalu diadakan yang namanya supervisi ya, supervisi tapi sesuai dengan departemennya. Kayak contohnya gini, kalau sekolahnya sekolah nasional itu langsung dibawahi sama Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional ya. Tapi kalau yang sekolahnya sekolah yang keagamaan, kayak contohnya MI, MTS, MA, MAK gitu kan, itu di bawah wewenang Kementerian Agama. Seperti itu. Di perguruan tinggi pun sama berlaku. Jadi untuk sertifikasinya kayak contohnya dosen, itu beda-beda. Kalau yang kayak saya kan bidangnya umum ya, biologi. Itu langsung dari Dikti gitu. Ya kan, Dirjen Pendidikan Tinggi. Sementara kalau yang kayak PAK, dosen-dosen PAK itu sertifikasi dosennya itu tidak dari Dikti, tapi dari Kementerian Agama. Seperti itu. Jadi beda untuk iniannya. Nah, termasuk kurikulum yang silabusnya untuk paket ABC yang tadi saya bilang itu juga itu berdasarkan kurikulumnya sesuai dengan pemerintahan saat ini dan kompetensi lulusan yang diharapkannya. Jadi kayak paket ABC juga beda-beda gitu. Lulusannya mau jadi apa, mau apa itu berbeda-beda. Sana sama opung dulu. Oh. Orang payah dulu kan. Belajar dulu. Lagi ngajar beda. Minum. Ini sudah bangun. Mama lagi belajar kan? Tuh lihat. Oke. Selanjutnya kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini sangat penting
mau dalam jenjang pendidikan apapun termasuk pendidikan tinggi itu wajib namanya memahami kalender pendidikan karena berkaitan dengan apa kapan tahun ajaran itu dimulai, kapan tahun ajaran itu berakhir, kemudian minggu-minggu efektif untuk belajar itu kapan aja, terus waktu pembelajaran yang efektif itu kapan aja, kemudian hari liburnya itu hari libur apa aja. Kita keluar, ikut tepungnya. Saya tepungin. Ikut tepung nak. Ayo nak udah mau jalan. Ayo saya. Iya. Jangan. Saya ikut tepung enggak? Ayo ikut tepungnya. Oke, yuk. Pakai celana kecil nih, yuk tepung. Yuk. Udah enggak hujan. Yuk. Acak. Satu aja bawa mobilnya satu. Satu aja sebanyak apa? Yang ngambil apa? Oke, itu aja. Bawa truk itu aja. Yuk. Oke, itu ya tadi kalender pendidikan. Karena berkaitan dengan kapan mau diadakannya UTS, UAS-nya, kemudian kapan akan diadakan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ketika nanti termasuk kayak kita aja deh di kampus mau kuliah ya, mau mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah. Pasti kita akan menyesuaikan dengan kalender sekolah kan. Artinya ketika kita ngadain kegiatan, itu sekolah tuh dalam kondisi lagi UTS enggak? Sekolahnya dalam kondisi mempersiapkan ujian enggak? Atau lagi ujian praktek enggak? Karena apa? Pasti nggak akan diizinin sama pihak sekolah. Ketika kita mengadakan kegiatan, tetapi kondisi di sekolah misalkan lagi persiapan ujian nasional atau lagi pada masanya ujian praktek, itu pasti nggak akan diizinin seperti itu. Ya, kemudian selain kalender pendidikan, ini yang pertama kita akan pelajarin tentang ini standar kompetensi lulusan SKL. Nah, standar kompetensi lulusan ini dari 4 poin ini intinya adalah digunakan sebagai pedoman. Ya, pedoman apa? Pedoman dari si lembaga pendidikan itu, instansi pendidikannya. Nah, standar kompetensi lulusan itu kan meliputi semua kompetensi atau semua kemampuan pada semua mata pelajaran. Gitu. Kemudian juga itu mencakup 3 aspek ya pendidikan yang sekarang itu. Aspek kognitif, artinya pengetahuan, kemudian aspek psikomotorik, keterampilan atau praktek, kemudian yang terakhir adalah aspek afektif yang berkaitan dengan sikap. Nah, selanjutnya di standar kompetensi lulusan juga ini tergantung dari tujuan pendidikannya itu sih, visi misi dari sekolahnya apa, itu nanti pasti standar kompetensi lulusnya akan disesuaikan dengan visi misinya. Kalau sekolahnya sekolah A, visi misinya adalah menjadikan anak-anak berkarakter dan memiliki jiwa entrepreneur. Ya, maka kompetensi lulusannya adalah siswa tersebut memiliki jiwa entrepreneur. Jadi disesuaikan sama visi misinya. Nah, itu intinya ya. Kemudian, nah di sini ada standar penilaian pendidikan. Sebenarnya standar penilaian pendidikan ini standar paling terakhir, nomor 8. Itu ada 3 jenis. Pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Nah, kalau oleh pendidik ini oleh gurunya. Dalam bentuk apa? Penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Itu yang disebut dengan PTS, PAS, ya kan? Sama penilaian harian. Nah, itu. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Kalau oleh satuan pendidikan, biasanya oleh sekolah. Kayak contohnya mengadakan ujian sekolah, kemudian ada lagi yang namanya ujian pertengahan semester, ujian akhir semester, gitu. Jadi yang nguji dari tingkatan sekolahnya. Itu. Kemudian yang terakhir ada hasil belajar penilaian oleh pemerintah. Kalau ada pemerintah itu ya itu tadi yang ujian tryout, itu kan ada soal-soal dari pemerintah kan, uji coba, kemudian ujian nasional, UTBK, UNBK, apalah segala macam itu jenisnya dan kawan-kawannya, itu adalah penilaian belajar dari pemerintah. Itu ya. Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini dia nih. Ini penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh guru mah banyak caranya.
bisa praktek juga bisa ujian lisan, tertulis, itu macam-macam lah jenisnya. Ya. Bisa menyusun bahan laporan kemajuan, proses belajar, bla bla bla. Nah, di sini kan ada kan ujian, ulangan, penugasan, itu penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh guru. Banyak guru macam-macamnya. Sama aja kayak kalian kalau dikasih tugas sama dosennya ngapain? Tugas A, tugas B, tugas C, dan segala macamnya. Kemudian penilaiannya juga dari kuis, dari mungkin kalian hafalan, dari kalian membuat produk. Itu sama seperti yang dilakukan guru kepada siswanya juga gitu. Itu artinya penilaian hasil belajar oleh pendidik. Jadi dari gurunya atau dari dosennya. Nah, ini juga sama ya tadi. Nah, ini nggak usah, di skip aja karena udah sama penjelasan saya tadi. Nah, kalau oleh satuan pendidikan, ya. Jadi penilaian akhir mempertimbangkan hasil peserta didik. Nah, ini dalam bentuk rapot. Kalau penilaian dari satuan pendidikan. Jadi ada rapotnya. Gitu ya. Rapot itu bisa diperoleh apa dari 1 tahun itu 4 kali bagi rapot kan? Rapot PTS sama rapot UAS, PAS ya. Kalau PTS itu rapot bayangan atau orang bilangnya rapot mid semester. Nah, itu. Jadi ada rapot bayangan. Gitu. Kemudian ada lagi penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, ini yang dari sekolahnya. Gitu. Biasanya pakai ujian kesetaraan kalau yang ini. Nah, ini juga sama. Kalau ujian nasional itu yang ngoreksi juga biasanya kalau dulu kan masih pakai yang kertas dilingkar-lingkarin tuh loh, pakai pensil 2B. Nah, nanti yang ngoreksi itu bukan dari gurunya, tapi langsung dibawa sama pemerintah gitu. Ke pemerintah pusat, kemudian nanti di-scan. Nah, hasilnya baru keluar. Seperti itu. Makanya kenapa zaman dulu waktu ujiannya masih dibulet-buletin itu guru pada sibuk. Karena selalu dicepetin, dimajuin jamnya kan. Jadi gini, misalkan ada pengawas silang ya sistemnya, kayak misalkan nih, saya sekolah A, saya ngajar di sekolah A, kemudian ada Aprilia Marbun, dia di sekolah B, ngajar di sekolah B, kemudian ada Desi dari sekolah C, ngajar di sekolah C. Nanti kami bertiga ini bertukar sekolah. Saya ngajar di sekolah C, ngawas di sekolah C, Desi ngawas di sekolah B, dan April ngawas di sekolah A, misalkan seperti itu. Nah, di situ di briefing dulu. Jadi gini, misalkan waktu dari pemerintah itu mulainya jam 8 pagi sampai jam 10.30 sampai setengah 11. Tapi ya kenyataannya praktek di lapangannya adalah belajarnya ujian nasional itu dari jam 8 cuma sampai jam 10. Terus 30 menitnya dikemanain? Nah, waktu 30 menit itu nanti digunakan sama gurunya untuk ngoreksi. Jadi dicek lagi tuh sama gurunya. Kadang-kadang namanya siswa ya, jangankan siswa yang SMP, SD gitu. Yang SMA aja yang udah tua, yang udah bangkotan. Kalau misalkan ngerjain ujian nasional, kadang-kadang nomor kartunya nggak ditulis, tanggal lahirnya nggak ditulis, lupa tanda tangan, mata pelajarannya juga nggak dilingkarin. Kan ada yang seperti itu kan. Jadi itu diperiksa sama gurunya. Satu-satu dicekin sama gurunya. Makanya kenapa kalau habis ujian nasional itu gurunya suka telat pulang, karena ngoreksi dulu. Ngoreksi bukan ngoreksi jawaban yang benar. Bukan seperti itu, tapi yang dikoreksi adalah ini udah benar belum namanya, kemudian udah diisi belum data-datanya, seperti itu. Karena ada juga ya gimana ya namanya siswa, ya tadi nomor ujiannya belum ditulis lah, jadi ada juga yang nggak ditulis namanya sama sekali, jadi cuma lembar jawaban aja namanya nggak ada gitu. Nah, akhirnya yang koreksi gurunya gitu loh, sama gurunya nanti dibulet-buletin. Ada juga yang lingkarannya ngaco, seharusnya yang dilingkarin huruf R, tapi yang dilingkarin huruf S ternyata bukan huruf P. Ada yang seperti itu. Saya juga dulu gitu waktu saya masih sekolah pernah ngelakuin kesalahan yang ternyata saya salah ngelingkarin, tapi untungnya dibenerin sama guru. Dibenerin bukan dibenerin jawaban, tapi diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian ini ya tadi ya untuk penilaian hasil pemerintah. Nah, kalau sekarang memang tidak ada ujian nasional, adanya ujian sekolah. Tapi soal-soal ujian sekolah yang bikin juga bukan gurunya, tapi ada yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
Pengalaman saya dulu waktu SMP kan saya ngajarnya seni budaya ya. Selama 3 tahun berturut-turut itu saya selalu menjadi pembuat soal untuk ujian sekolah secara nasional gitu. Tapi secara nasional untuk di tingkat Jawa Barat. Jadi soal SMP se-Jawa Barat itu dulu saya timnya 5 orang buat ngerjain soal buat soal SBK seni budaya waktu itu. Nah, belajar seni budaya itu dibikin soalnya 2, soal A sama soal B. Soal A itu untuk soal utama, soal B itu soal cadangan yang biasa digunakan untuk yang ujian susulan. Seperti itu. Jadi total semuanya membuat 100 soal. Dibagi 5 tuh. Saya kebagian 20 untuk soal A, 10 soal A, 10 soal B. Itu seperti itu. Kemudian divalidasi soal-soalnya baru masuk ke tingkat nasional. Jadi untuk se-Jawa Barat saat itu soalnya sama gitu ujian. Itu saya pernah pengalaman 3 tahun berturut-turut. Nah, sebelum buat soal juga itu dikasih pelatihan dulu selama 1 minggu. Pelatihan untuk pembuatan soal yang valid seperti apa gitu. Jadi kalau guru itu nggak ngasal-asal bikin soal aja gitu, tapi dilihat dari tingkat kemampuannya, kemudian juga pilihan jawaban, nggak main asal A B C D aja dia buat, tapi ada aturannya untuk membuat A B C D dan seterusnya seperti itu. Kemudian ini ujian nasional tadi sudah saya jelasin juga ya, ini lewat aja. Nah, terus kemudian kelulusan. Kalau yang disebut dengan lulus dari satuan pendidikan adalah yang pertama, dia sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, seluruh mata pelajaran sudah selesai, nilainya sudah tuntas. Tuh. Nggak ada lagi tugas-tugas yang masih belum dikerjakan, yang menggantung. Alfia, bahaya nak. It is danger. Don't touch. Oke. Jadi tadi ya, dia menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi, Waalaikumsalam. Jadi semua mata pelajaran itu sudah diselesaikan, dituntaskan gitu. Nah, kemudian setiap mata pelajaran juga punya nilai minimal. Adanya KKM ya. Dia secara KKM sudah lulus. Sebenarnya sih 3 mata pelajaran nilainya merah, artinya di bawah KKM, lulus nggak? Lulus. Bisa. Cuma kan sekolahnya malu. Masa iya ada anak yang nilai rapotnya sampai merah 3 biji diantepin aja gitu. Makanya rata-rata sekolah sekarang seperti itu. Kemudian satu lagi nilai konversi. Aduh, ini yang agak ngeri sih sebenarnya. Waktu itu pro dan kontra banget. Jadi saya ujian sekolah. Kemudian yang ngoreksi guru-gurunya, bukan dari pemerintah. Sejak tahun 2020 lah. Nah, di sini hujan deras. Suara saya masih terdengar nggak? Terdengar, Bu. Masih ya, saya udah agak teriak ini. Apa tadi? Oh iya, yang saya bilang nilai ngeri ya, konversi nilai. Jadi nilai itu kayak waktu itu pelajaran apa ya? Oh, SBK pelajaran IPA itu kan nggak banyak soalnya ya. Matematika juga cuman berapa 35, yang lain 40 soal, kecuali bahasa Indonesia sampai 50. Nah, itu ada kriterianya. Jadi kalau yang benar cuman 10 aja dikonversi nilai, nanti di rapotnya bisa dapat berapa? 80, oh enggak? Bayangin aja dari 40 soal yang benar cuman 10, berarti kan 25% ya kan? Tapi bisa dapat nilai 80, itu logikanya gimana sih juga nggak ngerti. Tapi yang jelas ya itulah, ada yang disebut dengan konversi nilai. Gitu. Jadi sementara yang betul semua nggak bisa 100 nilainya, paling cuma 95. Seperti itu cara konversinya. Jadi nggak ada anak yang nilainya 100 meskipun di jawabannya benar semua. Sementara bahkan anak dari yang semua mata pelajaran ini yang cuma benar 5, itu yang saya pernah kaget banget, dapat nilai konversinya berapa? 78. Saya bilang astagfirullahaladzim, ini dari 40 soal kalau nggak salah ya waktu itu, 40 atau yang 50 soal ya, saya lupa. Itu cuma bener 5. Tapi dikonversi di ijazahnya dari dapat nilai 78. Gitu kan kayaknya agak gimana gitu, tapi ya itulah sistem konversi nilai.
Seperti itu. Makanya banyak anak yang sekarang menyepelekan bahwa ntar juga nilainya diperbaiki sama gurunya, seperti itu gitu. Tapi memang kenyataannya begitu. Bukan gurunya yang memperbaiki, tapi memang ya dikasihnya begitu gitu. Jadi nilai jelek tetap aja ntar hasilnya bagus-bagus juga ujung-ujungnya. Seperti itu. Ya, kemudian penjaminan mutu. Kalau penjaminan mutu ini di setiap sekolah wajib ada seharusnya ya. Gitu. Wajib ada, cuman kadang-kadang ya sekolah kan males membayar orang gitu, nggak mau mengeluarkan uang lebih untuk penjaminan mutu. Jadi ya udah penjaminan mutunya dibuat-buat sendiri. Padahal sebenarnya harusnya ada. Kayak di UKI kan kita punya LPM ya, Lembaga Penjaminan Mutu. Jadi mutu pendidikan, mutu pengajaran itu semua dipantau sama si LPM itu gitu. Jadi kayak kami dosennya juga sama gitu. Jadi bikin laporan untuk peningkatan mutunya seperti apa, seperti itu. Untuk kemudian evaluasinya bagaimana. Itu ada penjaminan mutunya. Jadi namanya penjaminan mutu itu fungsinya untuk controlling gitu, mengontrol ya pergerakan proses pembelajaran gitu loh seharusnya. Cuman sekolah tertentu ya bukan sekolah tertentu, tapi memang banyak sih sekolah yang nggak mau gitu ngadain penjaminan mutu gitu. Jadi di situ mau akreditasi ya di situ baru siap-siap. Seharusnya kan kalau ada penjaminan mutu diatur setiap tahun dokumen apa yang harus dipisahkan, yang disiapkan supaya nanti ketika akreditasi itu nggak kejar-kejaran, nggak ketar-ketir gitu loh. Ya ini tadi yang penjaminan mutu. Kemudian terakhir rekomendasi dari BSNP berdasarkan pada penilaian khusus. Jadi Badan Standar Nasional Pendidikan ya itu juga punya rekomendasi khusus untuk sekolah tertentu seperti itu. Cuman ya kadang kenyataan di lapangan sedih juga sih, sekolah yang sebenarnya kalau dibilang fasilitasnya pas-pasan, sumber daya gurunya juga ngaco gitu kalau menurut saya. Termasuk kayak di sekolah yang tempat saya kemarin mengajar juga sama sih gitu. Ijazah saya biologi, tapi saya ngajar kesenian gitu loh. Tapi saya pernah tes kompetensi kan, kompetensi keahlian bidang gitu. Ya alhamdulillah sih memang karena otak kanan kiri saya juga seimbang gitu. Jadi di pelajaran kesenian memang saya suka juga dan saya juga ada bakat di situ. Akhirnya saya lulus tes itu gitu loh, tes uji kelayakan gitu loh. Jadi waktu itu sempat dipilih disuruh kan, kamu mau nggak sertifikasi guru gitu kan. Tapi karena saya di UKI gitu kan, saya memilih untuk saya tidak mau sertifikasi guru karena saya mau sertifikasi dosen aja nanti di UKI seperti itu. Jadi itu itu juga sebenarnya sebuah kesalahan gitu. Saya pribadi merasa bersalah, tapi karena kondisinya saat itu memang tidak ada pilihan lain, ya tidak ada guru lain juga yang bisa mengajar SBK. Akhirnya saya tetap maju untuk mengajar SBK seni budaya. Jadi pengalaman saya ngajar seni budaya di sekolah itu selama 9 tahun. Dari saya kuliah semester 3, itu saya ngajarin tari, ngajarin gambar, ngelukis kan saya juga suka, kemudian main musik, alat musik, teater. Nah, itu dipelajarin semua tuh, mulai dari kemudian juga di situ ada tata busananya juga ya. Gitu kayak pembuatan pola baju, kemudian jahit-jahitan gitu kan. Itu juga dibuat seperti itu gitu. Nah, tapi karena di sekolah tersebut yang tempat saya ngajar dulu itu nggak ada penjaminan mutu, maka sah-sah aja gitu. Tapi ya untungnya aja saya punya kompetensi di bidang seni budaya gitu. Jadi saya ngajar juga saya nggak bohongin murid saya gitu, karena memang saya bisa gitu. Saya kayak termasuk saya nyanyi suara saya jelek ya, emang suara saya jelek mau diapain. Tapi untuk teknik vokal saya tahu gitu kan. Kemudian gambar juga. Mungkin saya nggak sejago orang yang benar-benar dia ahli di bidang seni rupa ya gitu. Tapi saya tahu teknik gambarnya gitu loh. Saya bisa menggambar walaupun nggak jago banget gitu. Nari juga saya bisa nari gitu kan. Tarian daerah gitu kan.
sampai ke modern dance juga, karena memang saya suka gitu. Jadi saya bisa itu saya lakukan gitu. Jadi saya nggak bohong-bohongin siswa saya gitu, karena dalam prakteknya juga ketika ngajar ya ikutan bareng sama siswanya, nggak cuma nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Itu tadi dia fungsi penjaminan mutu itu seharusnya ada fungsi kontrolnya ya, jadi mengontrol apa namanya, sumber dayanya, sumber daya manusianya, sumber daya sarana prasarananya, itu semua harus diperhatikan di dalam penjaminan mutu gitu. Cuman sekolah-sekolah yang saya temuin ketika MGMP itu memang sedih banget gitu kan. Sedihnya kenapa saya bilang seperti itu? Jadi dari 12 sekolah dalam satu rayon itu yang benar-benar sekolahnya itu guru SBK-nya dari apa? Dari jurusan yang benar-benar seni itu cuma satu. Itu pun hanya guru seni musik. Itu hanya satu sekolah. Selebihnya 11 sekolah termasuk dari sekolah saya itu jurusannya ngaco-ngaco. Ada yang dia basicnya agama ngajar kesenian, ada yang dia basicnya PKN dia ngajarnya kesenian gitu. Nah, ketika saat itu kami lagi diskusi soal pembuatan soal gitu kan. Nah, ketika diskusi pembuatan soal mereka sama sekali nggak ngerti. Terus saya tanya, lah, terus kalau ngajar di sekolah gimana? Ya udah, cuman nyuruh aja siswanya nanti ada pelajaran, kalau pelajaran seni musik ya suruh mereka nyanyi, bawa alat musik, yang bisa main gitar teman-temannya nanti diiringin. Jadi begitu. Terus kalau ngegambar, ya kalau ngegambar buat aja video gitu kan, dikasih video terus anak-anak ngikutin ngegambar gitu. Terus nari juga mereka download YouTube sendiri, latihan sendiri. Terus fungsi gurunya di situ apa gitu loh. Itu yang agak memprihatinkan sih seperti itu. Ya, cuman ya itu tadi banyak sekolah yang tidak memiliki penjaminan mutu sehingga itu lost control. Yang dampaknya apa ya, siswa kita yang punya dampak gitu, yang seharusnya dia paling tidak gitu, kalau gurunya minimal tahu teknik-tekniknya aja kan, siswa kita kan nggak merasa dibodoh-bodohin banget kan, seperti itu. Itu kenyataan di lapangan banyak sekali yang seperti itu gitu. Termasuk kalau yang SMP, kalau sekarang kan sudah digaungkan ya, kalau guru SMP itu untuk ngajar biologi sama IPA-nya itu harus dari lulusan sarjana pendidikan IPA gitu. Jadi kalau biologi memang kayak kalian nih SPD biologi itu nanti ngajarnya di SMA, bukan di IPA gitu. Kecuali nih sekolah SMP-nya itu memang sekolah bagus gitu. Jadi guru yang fisikanya sendiri, dia punya guru biologi sendiri. Ada sekolah kayak gitu. Kayak contohnya sekolah di Vincentius, di SMP Vincentius yang di sebelum gelanggang remaja tuh, yang sebelum GOR apa sih, yang dari Jakarta Timur lah, kalau naik busway itu cuma ngelewatin halte Otista terus GOR, nah dia di tengah-tengahnya. Dulu mahasiswa biologi pernah ada yang PPL di situ, saya dosen PPL-nya. Nah itu saya bilang sekolahnya bagus. Kenapa? Karena guru apa bidang studinya tuh beda-beda gitu. Jadi kayak pelajaran IPA, satu semester belajar biologi dulu, itu yang ngajar guru biologi. Nanti semester berikutnya baru belajar fisika, yang ngajar guru fisika bukan guru biologi. Jadi pas sesuai dengan bidang ilmunya. Sementara kalau yang di lapangan itu banyak sekali terjadi guru biologi tapi diminta ngajar fisika gitu loh. Dituntut untuk ngajar fisika. Ya kadang-kadang itulah siswanya disuruh belajar sendiri, atau yang diajarin hanya yang gampang-gampangnya aja gitu. Kadang-kadang juga ngajar ngasal. Ya siswa kan mana dia tahu kalau gurunya itu sebenarnya ngerti atau enggak gitu kan. Karena yang siswa tahu ya udah dia diajarin, ya gurunya lebih pintar dari dia gitu. Padahal sebenarnya itu namanya pembodohan karakter kalau menurut saya ya. Nah, seperti itu, banyak hal yang seperti itu. Ya, makanya nanti ketika kalian di sekolah menjadi kurikulum atau menjadi kepala sekolah, ya diperhatikan lah yang namanya penjaminan mutu. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu, Luther ingin bertanya. Apa? Iya, Bu, tadi kan Ibu sempat jelaskan perbedaan antara KTSP dan K13. Misalnya KTSP itu setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri juga. Kalau K13 itu kan setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Itu kalau penjelasan secara umumnya. Kalau misalnya persamaannya, Bu, ada persamaan antara KTSP dan K13 tidak, Bu?
Persamaan KTSP dengan yang K13 ya, itu untuk yang KTSP yang terbaru ya, yang 2006, kan ada yang KTSP 2004 sama yang 2006. Bawa keluar dulu sebentar. Nah, itu sama-sama untuk pembelajaran itu adalah SCL. Itu. Jadi student center learning. Jadi pembelajaran itu memang berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Hanya saja bedanya kalau di kurikulum 2013 itu dia dilepas gitu, hampir seperti dilepas siswanya. Apa sih? Kenapa? Kejedot. Ini YouTube. Makanya pala bagus-bagus tuh dijaga, jangan dijerotin. Duduk yang baik. Gimana? Di sini remote-nya. Kan Uma udah bilang, kalau siap jatuh, siap sakit. Kalau nggak mau sakit, jangan jatuh. Sebentar ya, sebentar, mohon maaf. Ini TV juga jangan digede-gedein. Cepetan, wasting time nih ah. Nonton apaan? Supin aja ya. Tuh dinosaurus, lihat. Oke, mohon maaf. Ya tadi untuk perbedaannya seperti itu ya. Jadi kemudian kalau untuk dari sisi penilaiannya, pembuatan soal juga termasuk. Kalau untuk yang kurikulum 2013 itu kan ada yang HOTS, higher order thinking, LOTS ya kan. Itu juga ada, sementara kalau yang di KTSP itu tidak ada. Jadi dia hanya sebatas dari mengacu pada KKM-nya itu aja. Terus kemudian kalau yang di KTSP itu guru tuh hampir bisa dibilang 80% ngajar, 20%-nya baru praktek, sementara kalau yang di 13 itu dibalik. 20% guru ngajar, sisanya 80% itu adalah pendampingan untuk praktek. Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Bu, saya Aulia izin bertanya, Bu. Mengenai sistem konversi nilai boleh dijelasin ulang nggak, Bu? Kenapa? Tentang sistem konversi nilai boleh dijelasin ulang nggak, Bu? Kalau sistem konversi nilai itu konversi nilai yang untuk ini ya, yang ujian nasional, ujian sekolah gitu. Itu seperti ini. Jadi itu ada tabel, kami dikasih tabel, kayak contohnya gini. Soal yang benar 0 sampai dengan 5, nilai paling kecil itu adalah 75 gitu. Soal yang benar dari 6 sampai dengan 10 soal itu soalnya misalkan 77 atau 78. Kemudian nanti ada lagi soal yang dia misalnya benarnya 10 sampai dengan 15, dia nilainya 80. Sementara kalau yang benar 35 sampai dengan 40 misalkan itu nilainya adalah 95. Nggak ada yang 100. Jadi udah ada tabelnya, kita tinggal ngikutin, tinggal ngitung jumlahnya berapa, dilihat tabelnya, itu nilainya masukin. Begitu. Kenapa nggak ada nilai 100-nya ya, Bu? Saya juga kurang tahu itu. Emang dikasih tabel segitu. Sampai saya bilang, ini kalau benar semua, kenapa nggak dikasih nilai 100 gitu kan. Katanya supaya siswanya nggak merasa cepat puas. Itu jawaban kepala sekolah. Tapi atas dasar apa nggak boleh dapat nilai 100, saya bilang. Sementara ini kenapa yang nilainya 5 dia dapatnya 70? Seharusnya kan di bawah 50 dong nilainya. Logika aja. Kalau memang 40 dibagi 4 berapa nilainya? Kan 10 ya. 40 dibagi 4 kali 10 jadi nilainya 100 gitu kan. Tapi kalau 5 dibagi 4 berapa? Cuman dapat 1,25. Nah, 1,25 dikali 100 berarti nilainya sebenarnya cuma 12,5. Tapi kenapa yang dinilai konversi itu dia bisa dapat sampai 70 gitu. Kan agak gimana, yang betul semua nggak boleh dapat 100, sementara
yang betulnya cuma 5, dia bisa dapat nilai 70. Nah, 70 ke 95 kan bedanya cuma 25 poin. Tipis kan? Itu polemiknya. Jadi sebenarnya masih banyak ketidakjujuran di jenjang pendidikan seperti itu. Baik, itu kalau kayak gitu sih Bu, dari pengalaman saya, teman-teman saya tuh jadi gini Bu, ngapain belajar nanti remedial dapat nilai bagus. Jadi kalau menurut saya ya Bu, Memang seperti itu. buat yang dapat nilai gede tuh ngenes gitu loh Bu. Betul, karena apa? Kok apa bedanya sama yang nilainya kecil gitu kan? Gitu. Makanya kayak termasuk saya kan juga bilang kan sama kalian, penilaian saya selalu berdasarkan prosesnya. Kalau kalian bilang nilainya sama, semua kalian dapat A satu kelas, ya memang nilainya secara huruf sama, tapi angkanya beda. A-nya Aulia dengan A-nya Cantika itu beda. Misalkan Aulia A-nya itu dapatnya 90, Cantika A-nya dapat 91 gitu. Jadi ada bedanya, enggak semuanya nilainya A itu poinnya sama, itu persamaan huruf tapi poinnya beda. Itu selalu terjadi sama saya seperti itu. Jadi jangan iri ngerasa, kok kamu dapat A, aku juga A, padahal aku lebih keras daripada kamu. Tapi intinya angkanya pasti akan berbeda kalau sama saya. Kalau kalian perhatikan seperti itu, pasti beda kalau sama saya. Itu sama saya ya, tapi nggak tahu kalau sama yang lain. Jadi ada bobot perbedaannya. Gitu. Jadi untuk yang terkait konversi nilai tadi ya memang masih jadi polemik karena masih memang banyak ketidakjujuran. Bahkan ya kemarin, aduh saya gimana ya, ini yang mahasiswa skripsi, jujur saya sedih banget gitu kan. Sedihnya kalau dibilang layak enggak layaknya tuh skripsi itu masih jauh dari kata layak, tapi dipaksakan untuk dia bisa sidang. Kebetulan saya pengujinya, ya udah karena kaprodi memaksa untuk ya udah anak ini harus sidang deh, kasihan karena daripada dia bayaran terus. Oke. Bagus memang jiwa sosialnya biologi ini. Jadi yang tidak mampu itu dibantu untuk supaya cepat selesai. Oke. Ketika sudah selesai, ternyata sebentar ya. Tadi sampai mana ya? Saya lupa. Oh, yang dipaksakan ya ujian. Nah udah gitu, saya pengujinya kan. Saya lihat pembimbing 1 ngasihnya juga sama nilainya. Pembimbing 2 doang yang baik. Sama dia dikasih 80-80. Tapi menurut saya mungkin juga itu karena faktor kasihan kali ya. Kalau yang saya sebel itu, ya kata dosen pembimbing 1 juga, mahasiswa tersebut jarang bimbingan gitu kan. Ya udah, kasih nilai. Saya otak-atik nilainya kan. Saya pikir ya udah saya diskusikan. Coba penguji mana yang mau diskusiin ke dosen pembimbing kan. Sebenarnya terserah penguji mau ngasih nilai berapa gitu kan untuk hak ininya gitu. Akhirnya udah didiskusikan, di otak-atik nilainya gimana. Dapatlah A-. Lumayan dong A-, bener gak? Dengan kondisi dia daftar pustakanya ngaco. Itu copy paste. Akhirnya sampai saya bilang itu diperbaiki dulu, kalau enggak akan saya kasih tanda tangan. Itu karena fatal, copy paste, coba bayangin. Terus dia curhat dong sama dosen pembimbing 1. Katanya, Bu, saya sedih dapat nilai A. Amin gitu kan. Dalam seri ini mahasiswa nggak tahu diri banget, dikasih amin masih bilang sedih gitu. Seharusnya dia ngukur diri gitu loh. Dia boleh copy paste hasil karya orang, dia jiplak ya kan, gitu kan. Cuman dia ubah-ubah sedikit, dia parafrasain sedikit, terus dia pengen minta A. Sementara juga di ujian dia nggak nyiapin datanya.
Jadi gimana sih orang yang belum layak ujian tiba-tiba dipaksain ujian, terus dia minta amin, dia minta nilainya A. Sampai saya bilang ke pembimbing satu, ya terserah kalau memang mau diganti, tapi saya nggak mau ganti. Kalau memang mau diganti nilainya silakan, saya bilang gitu. Yang jelas saya bilang, saya membuat pernyataan bahwa saya tidak mengganti nilai tersebut. Itu kebijakan kalian aja sebagai pembimbing. Saya bilang kayak begitu. Karena apa? Itu dunia akhirat loh dosanya kayak begitu kan, istilahnya yang enggak layak tapi dibilang layak gitu loh. Udah gitu, masa sih admin itu dibilang nilai yang nggak pantas, kan sedih gitu loh, sayanya yang sedih. Terus sementara yang temennya yang berjuang setengah mati lah ya istilahnya, temennya yang begadang-begadang, yang bimbingannya intens, nilainya dapat A. Masa sama ya dia yang usahanya cuman berapa persen? Paham nggak maksudnya? Nah akhirnya si dosen itu ngomong sama ke Kaprodi gitu kan. Terus kata Kaprodi, ya udah silakan tanyakan ke pengelola nilai. Ternyata sama pengelola nilai dibilang karena surat SK yudisium udah keluar, jadi nilainya nggak bisa dirubah. Saya bilang ya udah berarti itu yang terbaik. Dapat admin aja tuh sebenarnya saya gimana ya, setengah hati saya bilang itu, karena memang ini belum pantas. Udah gitu usaha anaknya juga sama gitu. Jadi usahanya itu benar-benar minim, sangat-sangat minim. Saya tanya ke dosen pembimbing satu, berapa kali dia bimbingan? Bisa dibilang setelah ujian proposal aja cuma 1 kali doang ngasih revisian. Coba minta nilai A, dikasih aminnya nggak bersyukur. Itu salah skripsi kayak gitu mungkin B aja itu udah bagus banget. Dikasih amin tapi masih ngeguru tuh gitu loh. Di situ sedihnya. Makanya kenapa ini saya bilang sama kalian ya, angkatan 2020. Kalian ini termasuk angkatan yang menurut saya bersyukur. Pertama, kalian pernah dapat materi yang kemarin teknik penulisan karya ilmiah. Ya walaupun nggak 100% kemarin saya bisa ngajar powerful sama kalian. Terus yang kedua, kalian itu anak-anak yang rajin. Rajin apa? Ada kompetisi karya tulis ilmiah, kalian ikut gitu kan. Nah, itu juga menjadi suatu latihan, bentuk latihan buat kalian gitu loh. Menang atau kalah urusan belakangan, yang penting coba dulu gitu, supaya apa, nanti ketika kalian bikin skripsi itu kalian udah terbiasa bagaimana sih cara mensitasi, memparafrasekan kalimat, mensintesakan kalimat. Jadi nggak main asal kopas-kopas aja gitu loh. Jadi buatlah diri kalian tuh berkualitas gitu loh. Jadi jangan lulus asal lulus aja. Makanya kenapa banyak orang yang kadang-kadang ijazah nilainya tinggi, bagus, tapi ketika di lapangan kerja dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Emang nggak malu kayak begitu, ya kan? Artinya apa? Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita punya, apa yang kita peroleh gitu loh. Ya, seperti itu sih. Karena yang ini berkaitan dengan konversi nilai sama seperti. Jadi banyak pembodohan di dalam dunia pendidikan itu yang sampai saat ini masih terjadi gitu loh. Bahkan di prodi kita sendiri masih ada yang seperti itu. Nah, saya harap sih kalian nanti tidak menjadi pribadi yang seperti itu. Kalau memang kalian mau target punya nilai akhir A, bisa kumlot, ya belajarlah dengan tekun gitu loh. Insya Allah sih dosen-dosen prodi biologi nggak ada yang pelit kok sama nilai. Itu saya bilang, skripsi begitu aja masih bisa dapat amin. Gitu loh. Tapi jangan malu-maluin diri sendiri juga. Jangan sampai nanti kalian berpikir, cerita Budisti kan dulu begitu. Nilai dia skripsinya jarang bimbingan aja bisa dapat min. Aku juga nanti begitu juga, nggak apa-apa lah, yang penting lulus aja gitu. Tapi apa? Kalian sama aja menunjukkan kebobrokan kualitas kalian gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Tunjukkan bahwa kalian itu berkualitas, bahwa memang tugas akhir yang kalian hasilkan itu memang produk yang berkualitas, itu aja. Gitu. Karena apa ya? Nanti kan kalian yang akan menjual diri kalian sendiri kan. Dalam artian jual diri itu prinsipnya supaya gimana caranya kalian itu bukan melamar pekerjaan, tapi kalian yang dilamar sama pekerjaan. Seperti itu. Jadi walaupun ya dari 1 sampai 9 sampai 100, angka 100, misalkan kemampuan kalian itu cuma 1%. 90% itu kalian nggak punya kemampuan apa-apa. Kalian fokus aja di 1%-nya itu.
Kalian bisa jadi orang loh, kalian bisa berhasil. Daripada kalian punya kemampuan 99%, tapi kalian fokusnya tuh nggak ke situ, kemana-mana, ngalor ngidul, itu kalian nggak akan jadi apa-apa. Jadi fokus sama potensi dan bakat yang kalian punya, kembangin, percaya diri, lakuin dengan tekun, insya Allah jadi orang berhasil. Seperti itu. Makanya itu yang saya ajarin juga ke anak-anak didik saya waktu pas saya masih di sekolah. Jangan pernah takut miskin cuman gara-gara nilai matematika 5. Kalian nggak akan melarat, nggak akan hidup miskin cuman gara-gara nilai matematika 5. Yang akan bikin kalian miskin itu kalau kalian males, kalian nggak mau usaha, kalian hanya jadi pribadi yang mengandalkan orang lain, itu yang bikin kalian nanti akan jadi orang miskin. Saya selalu bilang kayak begitu. Kalau orang bilang, saya pengen sekolah nggak ada biaya, cuman orang bodoh yang bilang kayak begitu. Beasiswa banyak. Kalau anak itu mau usaha, jalan dari manapun pasti Allah akan kasih. Beasiswa banyak, bukan beasiswa susah. Ya kalau mau coba kenapa enggak gitu. Banyak kok orang yang bisa kuliah ke luar negeri tanpa biaya sepeser pun. Bener nggak? Gitu. Jadi nggak ada alasan anak nggak bisa sekolah gitu. Tapi ada juga anak yang memang dia pinter, dia punya kemampuan, tapi kenapa dia nggak bisa sekolah? Karenanya itu kurang pengetahuan di bidang peluang tadi. Jadi sebenarnya banyak peluang yang bisa dia pakai, tapi karena ketidaktahuannya terhadap peluang tersebut, makanya dia nggak bisa ngelanjutin sekolah. Kayak contohnya yang daerah-daerah pedalaman, sebenarnya kalau dibilang IQ mungkin pinter ya gitu, tapi dia kurang informasi. Oh ternyata ada beasiswa di sini kurang informasi, makanya akhirnya dia nggak bisa sekolah gitu. Jadi hanya karena kekurangan informasi aja gitu, bukan karena dia tidak mampu atau dia malas cari beasiswa. Begitu, namanya juga keterbatasan kan, apalagi daerah pedalaman yang orang-orang itu mungkin untuk gadget itu masih terbatas, seperti itu. Paham ya maksudnya? Makanya kalian kalau punya teman yang pinter, punya adik yang pinter, apa berbakat segala macam, jangan pelit buat kasih informasi. Orang cuman kasih informasi doang kok gratis, ada info beasiswa apa, di sharing aja gitu loh. Siapa tahu memang apa yang kalian share itu memang jatuh di tangan yang tepat, dia bisa kasih informasi ke orang yang tepat, orang itu dapat beasiswa, kemudian bisa sekolah, itu akan jadi amal jariah kalian. Walaupun kita sudah meninggal, tapi amalnya itu masih nyampe gitu, masih jalan terus. Itu sih. Gimana, ada pertanyaan lagi? Dari saya sih cukup ya untuk pertemuan ini. Sama-sama. Mudah-mudahan paham ya, Allah. Paham banget Bu, tapi cuman yang potensi itu loh Bu, yang 1% itu kan kadang potensi kita kan ya diremehin orang ya Bu, jadinya ya jadi minder gitu kadang sih Bu. Kalau saya sih tipe orang yang bodoh amat, jadi tutup kuping buat orang-orang yang ngomongin kayak gitu, tutup mata, pura-pura nggak ngeliat. Jadi sebenarnya kalau dikunci hidup saya untuk menyikapi hal-hal kayak gitu adalah, pertama dengan teknik bodoh amat, yang kedua dengan teknik pura-pura. Apaan sih? Nebobo. Mau lagi ngajar dulu. Nebobo. Nanti tadi ayammu mana? Nggak dihabisin? Oke, mohon maaf ya, tadi sampai di mana? Oh iya, teknik cuek atau teknik bodoh amat sama teknik pura-pura. Jadi walaupun dengar, tapi saya tanamkan ke mindset saya tidak dengar. Jadi anggap aja pura-pura nggak dengar. Walaupun saya ngelihat kenyataan buruk di depan, ya udah pura-pura nggak ngelihat aja gitu. Supaya apa? Supaya saya lebih bisa tenang mengelola hati dan pikiran saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Jadi pakai teknik pura-pura tadi gitu, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, itu aja. Gitu. Karena ada kalanya memang kita harus bersikap seperti itu sih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti cukup sampai di sini dulu. Iya Bu, mungkin pertanyaannya sudah tidak ada lagi Bu.
Kalau tidak ada, ya udah berarti cukup sampai di sini aja. Tutup dengan doa. Iya, Aul mungkin bisa pimpin kita dalam doa, Aulia. Baik, terima kasih Teh. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya akan berdoa menurut agama saya yaitu Islam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah dia kepada kami di saat kami membutuhkannya. Janganlah Engkau buat kami lupa kepadanya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami selalu menjauhinya. Terima kasih ya Allah karena nikmat-Mu kami masih bisa menuntut ilmu untuk menjadi manusia yang baik, dapat berguna untuk orang lain. Wahai Tuhan, pemelihara alam, ampunilah dosa-dosa kami dan kabulkanlah doa kami. Amin. Amin. Terima kasih.